Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi dalam acara Bincang-Bincang bersama para hamba Tuhan yang pastinya akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian bersama-sama. Ketika jalan kami berkabut, bahkan kami tak tahu apa hari esok, namun kami dengar suara Yesus, percaya saja di dalam nama. Haleluya. Jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja. Masa depanku dalam tanganku. Jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu kami dengar suaranya, lalu ku dengar suara. Jangan takut, percaya saja. Masa depanmu di dalam tangannya, dalam tanganku. Tuhan, pelindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Katakan kasihnya. Sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Kita mau lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Ketika jalan kami berkabut, haleluya. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Kami dengar suaranya, lalu ku dengar suara. Jangan takut, tetap percaya saja. Masa depan saudara di tangannya, dalam tanganku. Penjaga Tuhan, pelindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamat. Sebab kasihnya sungguh, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Kasihnya, kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan, selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. 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 Sampai di seberang
menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat GSKI Gajah Mada. Selamat datang kembali di bincang-bincang kita di GSKI Gajah Mada. Bersama saya Tamara. Senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali Bapak Ibu dalam suatu perbincangan yang sangat menarik. Kita tahu Bapak Ibu saat ini pandemi masih melanda negeri ini, bahkan seluruh dunia. Keadaan yang terjadi sangat membuat kita prihatin. Perekonomian hancur lebur, banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan, tidak sedikit juga banyak keluarga yang harus kehilangan anggota keluarganya karena penyakit COVID-19. Situasi ini sangat tidak menentu Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu bagaimana misi Tuhan Allah atas kondisi yang terjadi saat ini di dunia. Apakah Tuhan mau menghendaki kita sebagai orang Kristen untuk melakukan sesuatu? Apakah hanya ini sebagai bentuk penghukuman dari Allah? Bersama saya saat ini hadir seorang narasumber, yaitu seorang pembicara yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Kita mau berbicara pada hari ini dengan Bapak Pendeta Handri Chandra. Halo Bapak. Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat Bu. Terima kasih Bu Tamara. Sama-sama Pak. Selamat datang di Gajah Mada Pak. Sebuah kehormatan. Terima kasih. Jadi balik lagi ke tema kita hari ini Pak. Kita mau bicara soal misi Allah terhadap kemanusiaan, kepada manusia di tengah-tengah bencana. Ini saya nggak cuma bilang pandemi, tapi juga bencana secara keseluruhan. Baik. Sejauh yang kita tahu, bencana bukan hanya terjadi tahun ini. Sejak zaman perjanjian lama sudah banyak terjadi ya Pak ya. Ya. Bagaimana menurut Pak Handri? Menurut saya bencana itu adalah bagian dari kehidupan manusia di bumi. Karena kalau kita lihat sejarah kehidupan manusia yang udah ribuan tahun, bahkan bisa menurut teori sains ya, bisa bahkan puluhan ribu tahun ya. Kalau kita baca bukunya Yuval yang Homo sapiens, itu kita lihat teori-teori sains kontemporer yang menyatakan bahwa manusia itu udah lama banget. Dan dalam perkembangan hidup manusia selama ada di bumi ini, yang namanya bencana itu terjadi dalam berbagai bentuk ya, dan mematikan ya. Dan melihat bagaimana itu terjadi secara berulang-ulang ya, kita bisa katakan itu adalah part of our life ya, bagian dari kehidupan kita. Dan memang kebetulan Alkitab juga mencatat itu ya, bahwa memang ada bencana-bencana. Di Yusuf ada bencana kelaparan ya, dan di PB juga ada bencana kelaparan ya. Jadi memang tidak ada COVID di Alkitab ya, karena memang bencana-bencana yang terjadi pada waktu itu adalah yang seperti itu. Tapi ada banyak bencana-bencana lain yang terjadi di sepanjang kehidupan manusia. Gak usah jauh-jauh Indonesia aja ya. Ada tsunami, gunung meletus ya. Kalau di Amerika kemarin ada kebakaran hutan seperti yang ada di Australia dan lain-lain ya. Jadi kebetulan yang paling hot saat ini adalah COVID-19 ya. Pandemi dalam bentuk virus ya, yang mematikan. Tapi ya itu normal sekali ya. Bahkan kita tahu Bill Gates sudah dalam tanda kutip memproyeksikan bahwa memang pandemi seperti COVID ini akan terjadi. Dia sudah ngomong itu berapa 4-5 tahun yang lalu ya. Jadi umum bagi saya, kita hidup di dalam dunia yang penuh bencana, bisa terjadi pandemi, ya memang tidak ideal lah secara amannya. Jadi dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Memang bencana terus terjadi dan kita nggak tahu berapa tahun ke depan juga mungkin ada bencana lain ya Pak? Pasti. Oke. Menurut Bapak dari sejak zaman tadi kita bicara sedikit dari Yusuf ya berarti ya. Yusuf dari bangsa Israel waktu pindah dari
tanah Mesir ke tanah Kanaan pun banyak sekali, kalau bisa dibilang itu bencana ya Pak, penyakit apapun itu Ya, yang menghabiskan banyak sekali korban. Nah, menurut Pak Handri sendiri, menurut Bapak, apa sih perbedaan dari masing-masing bencana itu? Apakah memang sama aja? Apakah Allah mau berbicara secara spesifik atas setiap bencana, atas setiap waktu, atau bagaimana menurut Bapak? ini pertanyaan yang tricky ya Bu ya. Karena kalau tanya apakah Allah punya maksud, itu saya nggak bisa jawab karena saya bukan Allah ya. Tapi saya sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang belajar teologi, tentu memaknai bencana atau apapun termasuk pandemi dalam hal ini, dari perspektif saya yang belajar teologi ini melihat selalu ada dua hal ya. Di satu sisi itu menyedihkan karena nyawa manusia bisa hilang. Tapi di satu sisi juga saya bisa belajar bahwa dari hal-hal yang dalam tanda kutip menyedihkan ini, sebenarnya itu ada satu kesempatan. Karena di situ kita bisa nolong orang. Ya, kalau kayak Bu Tamara begini kan saya nggak perlu tolong lah kan ya, karena fine-fine aja kan, oke-oke aja. Ada sisi-sisi yang perlu ditolong sih Pak. Iya, oh gitu ya. Tapi itu nanti aja ya. Contohnya tesis gitu Pak. Oh ya, oke, itu nanti bisa diatur lah kalau yang begitu gitu. Jadi kalau kita melihat perspektif-perspektif yang beda aja, kita bisa melihat sebenarnya di dalam atau di balik setiap bencana, saya tidak mau mengurus ranah Tuhannya ya, tapi saya mau mengurus apa yang saya pandang saja, karena memang saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya pahami dan saya pandang tentunya. Jadi bencana itu di satu sisi tadi menyedihkan, tapi di satu sisi jadi ada kesempatan bagi sesama manusia yang lain untuk saling menopang, saling membantu ya. Kata Profesor Yoas kemarin di satu sesi tentang pandemi yang beliau bahas, bencana atau pandemi itu akan memperlihatkan our true humanity, akan memperlihatkan kita manusia seperti apa di dalam pandemi. Apakah manusia yang justru akan mencari keuntungan di balik penderitaan sesama, ya kayak kemarin kan, orang lagi masa-masa pandemi begini malah di markup ya, disinfektan sama maskernya, padahal orang. Nah, apakah kita akan jadi manusia yang seperti itu, atau kita justru jadi manusia yang lain yang udah tahu gara-gara ini pandemi dimurahin dia jualnya ya, umpama dia kasih diskon 50%, 30% disinfektan atau masker yang biasanya dia jual umpama 100.000, sekarang dia jualnya jadi 60.000 demi meringankan. Nah, itu kan kelihatan humanity-nya orang ya dari pandemi atau bencana ya. Demikian juga mungkin bencana yang lain, umpama kalau ada tsunami ya, kita bisa lihat manusia yang ada yang dalam tanda kutip ya bilang oh itu hukuman Tuhan ya, bahkan orang udah susah, udah kehilangan sanak saudara begitu rupa aja kita masih aduh itu hukuman Tuhan, udah lagi berbeban ditambah lagi ya. Tapi ada juga manusia yang mengirimkan bantuan dari belahan-belahan dunia mana, kirim ini, ada dokter-dokter yang relawan yang pergi ke sana gitu ya, di situ kita bisa lihat ya. Jadi saya memandangnya dari situ aja Bu Tam ya. Oke, tadi Bapak bicara sedikit soal humanity, soal kemanusiaan ya Pak ya. Saya ingat cerita dulu zamannya ada gempa besar di Jepang. Tiba-tiba banyak rumah hancur, banyak penduduk yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan apapun yang mereka miliki. Itu toko-toko swalayan, toko-toko serba ada itu malah membuka free, orang dikasih. Jadi orang boleh ambil keperluan hidupnya untuk makan, untuk hidup secara gratis. Itu baru saya bilang humanity. Nah, keren kan Pak? Tapi itu humanity dari orang yang bahkan non-Kristen loh Pak. Yes. Sekarang gimana Pak orang Kristen kalau punya pandangan yang tentang humanity-nya aja masih belum ada? Nah, itu berarti something wrong with your Christianity. Ya.
Karena itu sangat gamblang sekali terlihat di Alkitab ya. Karena kita Kristen, kita ambil Tuhan Yesus lah ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu sangat peduli dengan orang-orang, itu silahkan baca dengan gamblang di dalam Injil, karena itu cerita tergambar dengan begitu lugas di dalam narasi Injil, yang mana harusnya orang Kristen itu membacanya, memahaminya, meneladaninya. Itulah sebabnya Injil ditulis, agar kita bisa belajar bagaimana Yesus menyikapi orang-orang miskin, orang-orang Israel yang sedang dijajah, ya kan? Tuhan Yesus yang ngikut dia aja lapar, dia kasih makan. Ya. Orang-orang berdosa, marginal, wanita yang dianggap tidak penting di masyarakat itu malah ikut terlibat dalam pelayanan di dalam Injil Lukas. Jadi humanity itu part of Christianity. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, lalu kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau orang Kristen humanity-nya tidak kelihatan, itu udah aneh bin ajaib. Aneh banget. Aneh Karena banget. orang non-Kristen malah humanity-nya lebih ada. Nah itu lucu. Itu lucu ya, Pak? Lucu banget. Ya, itu ngaco sih kalau buat gue ya. Udah ngaco, itu malah memberikan kesan di luar bahwa nilai kekristenan jadi seolah-olah kalah dengan humanity. Dan menurut saya itu masalah yang cukup serius ya, Pak ya. Oke. Karena orang yang memiliki nilai kekristenan yang benar seperti Pak Handri tadi bicara, harusnya humanity-nya justru lebih kelihatan. Betul. Kita nggak berbicara cuma seseorang yang punya kemampuan finansial untuk ngasih ya Pak ya. Betul. Tenaga betul, apa betul, gitu. Betul. Jadi, tenaga juga penting kan, gitu. Jadi kita nggak hanya ngomong tentang uang ya. Kalau kita ngomongin uang, ini akan jadi relatif. Karena kemampuan finansial orang-orang itu beda. Tapi kalau kita ngomong resources atau kemampuan atau sumber daya yang orang punya, kan nggak hanya uang. Dia punya tenaga, ya dia punya waktu, dia punya mungkin kecerdasan, dan semua itu kan bisa dilakukan untuk atau digunakan untuk menolong orang lain ya. Khususnya sesama manusia yang memang lagi dalam kesulitan, lagi dalam masalah gitu. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh berpikiran sempit ya, utang. Sebagai orang Kristen, Yesus pun itu nggak kaya, honestly speaking. Ya. Dia nggak kaya, tapi dia bisa dalam tanda kutip memberdayakan orang-orang kaya demi pelayanan. Ya kan? Wanita-wanita yang melayani Tuhan Yesus rombongannya itu orang-orang kaya, istri pejabat dan lain-lain. Jadi sekalipun dia nggak kaya, tapi kalau kita punya relasi yang baik dengan orang kaya, umpama saya itu punya saudara di Surabaya, dia berada, punya uang, tidak kaya-kaya banget, tapi dia berkecukupan. Nah, saya pada beberapa saat bisa tidak punya uang, ya uang saya habis, tapi saya punya saudara saya ini. Dan karena dia percaya penuh kepada saya diberikan kesempatan kepada dia untuk meminta uang. Ya, meminta uang untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, kepentingan pelayanan, kepentingan penolong sesama. Dan itu yang saya maksud, kalaupun saya uangnya terbatas, tapi saya punya relasi yang percaya sama saya, dia punya uang juga, dan dia percaya sama saya juga report. Akhirnya keterbatasan saya bisa ditolong sama rekan saya, saudara saya, teman saya yang punya uang ini. Jadi jangan membatasi dirimu. Kalaupun kamu nggak kaya, tapi kamu punya kesempatan, umpama kamu punya relasi di mana orang ini percaya kamu dalam tanda kutip berdayakanlah dia juga untuk melayani Tuhan. Gitu loh. Oke. Kalau begitu ada lagi satu pertanyaan Pak. Sambil minum bisa kan? Sambil minum silakan Pak, silakan. Aus ngomong. Oh iya. Baru ngomong sama saya 10 menit udah haus ya Pak ya. Oke Pak, jadi kalau misalnya dalam kondisi sekarang ini zaman susah memang Pak. Kita tapi tidak memungkiri ada juga yang disebut freeloader ya Pak ya.
orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan terhadap orang lain. Kan kita lagi bicara berbagi, memberi gitu kan. Cuman ada juga orang-orang yang memang malas, mungkin tidak mau bekerja, memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan atas ini. Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya untuk orang-orang yang punya potensi freeloader seperti ini adalah orang-orang berkebutuhan khusus. Karena mereka masalahnya bukan hanya tidak punya uang, tapi mereka tidak punya satu mentalitas yang baik, yang juga sesuai dengan standarnya Alkitab. Ya. Karena kalau tidak kerja tidak boleh makan, prinsipnya begitu kan di dalam tulisan Rasul Paulus, bahwa memang malas itu adalah hal yang tabu di dalam kekristenan. Itu sesuatu yang tidak boleh kita miliki dan menjadi bagian hidup kita. Kita harus aktif, rajin bekerja. Dan oleh sebab itu orang-orang yang freeloader ini yang cenderung malas dan hanya mengharapkan bantuan, perlu satu treatment khusus, ya. Perlu ada pendampingan baik secara pastoral untuk mencoba merubah mindset dia, tapi itu juga tidak cukup menurut saya. Kalau bisa ada pelatihan pendampingan wirausaha seperti itu, ya. Kita jualan bareng dia mungkin, ya. Jadi ada juga tentu bantuan secara konkret dalam hal ini. Mungkin dia belum tahu the beauty atau enaknya berjualan gitu kan. Jadi dia masih mental block, masih katak di bawah tempurung. Jadi ya sudah, dia berharap doang. Tapi mungkin waktu kita berjalan melangkah bersama dengan dia, dampingin dia, yuk jualan bareng gitu. Nah, bisa saja tempurungnya kebuka. Oh, ternyata jualan itu begini. Oh, nggak sesulit yang kubayangkan kok. Lalu apalagi dia melihat ada pembeli pertama, kedua, ketiga, akhirnya kan semangatnya kebangun dan akhirnya kemalasan itu akhirnya bisa diatasi. Jadi ada pendampingan pastoralnya, ada juga pendampingan ekonominya dalam hal ini, ya. Dan tentu perlu ada orang-orang yang bisa, ya. Kalau gua juga nggak pernah dagang, umpama jualan di Tokped, ya gimana juga gua dampingin dia kan. Tapi ya kalau saya nggak bisa, saya cari orang yang bisa. Ya, masa sih nggak ada kenalan satupun di dunia ini yang nggak pernah jualan di Tokped, ya kan. Tinggal nanti kita ngobrol bareng, gimana, semangatin dia, bimbing aja terus. Nah, itu pelayanan pastoral yang indah. Kadang-kadang nggak bisa hanya bentuknya cuma kata-kata ya Pak. Betul. Ya. Harus ada action juga. Harus ada action. Layanan kita itu tidak mudah sih sebenarnya Pak kalau kayak gitu ya. Apalagi di situasi seperti ini kok kayaknya makin sulit Pak. Kita harus saling menyemangati ini Pak. Oke. Semangat Bu. Semangat. Jadi Bapak Ibu mungkin saya kasih hints. Saya lupa memperkenalkan Pak Handri ini. Sebenarnya dari awal ini Pak Handri ini adalah kaprodi dari STT Ekumene S1 Bapak Ibu. Yes. Jadi yang Bapak Ibu yang anaknya mau bersekolah di STT Ekumene akan didampingi oleh Pak Handri Chandra. Mantap. Oke, mantap. Tahun depan ya Bapak Ibu ya. Udah tutup. Tahun depan. Oh ya betul. Udah mulai semester baru. Terus sekarang kita sedikit balik ke zaman perjanjian lama lagi Pak, sedikit. Kita tahu di perjanjian lama itu setiap kali bencana itu maksud Tuhan tuh lebih jelas sepertinya. Tuhan marah atas sesuatu, Tuhan kasih hukuman dan bisa berakibat ke kehilangan nyawa. Literally kehilangan nyawa gitu maksudnya kan Pak. Ya dimatiin lah. Dimatiin ya sampai begitu. Jadi jelas gitu imbasnya orang tuh langsung merasa oh Tuhan marah ini. Saya mesti bener nih gitu kan. Seperti yang masuk ke perut ikan si Nabi Yunus. Dia kan ngomong gitu, harus bertobat. Kalau enggak Tuhan akan itu jelas gitu kan Pak. Nah, masa perjanjian baru, masa-masa kini terutama Pak. Gak ada udah orang-orang merasa begitu lagi. Kadang-kadang pandemi yang terjadi atau bencana yang terjadi hanya merupakan ya udah nanti kita bisa lalui. Tapi gak banyak yang akhirnya menangkap maksud Tuhan sebenarnya. Bagaimana tuh Pak? Nah, kembali lagi, apakah kita mau memaknainya dengan perspektif iman Kristen atau tidak bencana itu?
kalau kita juga memandang itu sebagai sesuatu yang normal doang, tadi yang saya sudah katakan di awal, oh ya udah, memang bumi ini begini ya. Apalagi kita tinggalnya umpama di Jakarta, yang katanya ntar lagi mau kelelep, ya udah tahu bakalan begitu kan, umpama ya. Atau kita ada di Pulau Jawa yang dekat Merapi, ya udah tau lah suatu saat nanti one day mungkin gunung itu akan meleduk ya, pung ya. Itu udah tahu, oh ya normal lah. Tapi sekali lagi memang perlu ada satu refleksi kalau menurut saya, sebuah perenungan. Kayak gini lagi ada COVID. Tuhan, what can we do as a Christian people in this kind of situation? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen di tengah-tengah masa sulit ini? Dulu ada Black Death, tahu nggak ya? Black Death. Iya, Black Death. Saya Black Friday saya tahu. Oh iya. Black Friday. Diskon ya Bu ya? Diskon. Jadi pernah ada pandemi yang begitu hebat melanda Eropa di abad pertengahan. Itu lebih mengerikan jauh dibanding COVID, Bu. Karena orang yang meninggal itu bukan bunyinya jutaan, tapi ratusan juta. Jadi bisa kebayang ya, ratusan juta orang lewat gara-gara bakteri, ya kalau saya tidak salah, ingat itu bakteri bukan virus. Dan itu terjadinya mainly di Eropa. As you know, the nest of Christianity, sarangnya orang Kristen, ya. Bisa bayangin nggak kita kalau ada di situ, tempat di mana mayoritas orang Kristen malah kena pandemi yang begitu hebat. Waktu itu kedokteran tidak semaju sekarang, dan casualty-nya itu bisa begitu mengerikan, ya. Dan semua kena, dari golongan imam sampai rakyat jelata, semua kena pandemi ini. Jadi begitu mengerikan. Nah, itu gimana kita memaknainya, coba? Apakah itu hukuman Tuhan? Bisakah kita katakan begitu? Atau memang ada harap bersabar, ini ujian, gitu ya? Ya, we never know. Ya, tapi yang saya lihat, kalau kita yang di modern ini bisa nengok ke belakang, kita bisa lihat, oh, ada reformasi, ya. Black Death itu in the end bisa menghasilkan reformasi gereja, ya. Orang-orang bisa menghayati kematian, ya. Ada satu terminologi yang menarik bernama Ars Moriendi, ya, the art of dying well, seni mati yang indah. Gara-gara ada pandemi. Jadi orang bisa memaknai kematian itu bisa didesain indah, bisa berseni, bisa berkelas, bisa kece, ya gitu. Jadi karena kematian pun adalah satu siklus natural manusia sebenarnya. Gak perlu pandemi pun kita bisa mati dengan cara-cara yang lain, ya. Tidak perlu bencana pun kita bisa mati dengan normal. Jadi saya memandang bahwa pandemi, bencana apapun itu harus dipandang sebagai sebuah pelajaran, ya, sebuah ujian sekaligus pelajaran untuk humanity, di mana di dalamnya saya harus bisa tetap tampil sebagai orang Kristen yang bisa aktif berpartisipasi, nggak hanya doa doang, tapi bisa membantu sesama dikala itu terjadi secara partikular, secara khusus ketika memang pandemi itu umpama ada di kota saya, di Gajah Mada ini mungkin, ya. Ya, efeknya kan ada di sini. Ya, ayo kita do something, ya, melakukan sesuatu. Yang saya percaya kalau Tuhan Yesus pun ada atau hidup di tengah masa pandemi, dia bukan hanya jadi Tuhan yang doa doang. Dia akan aktif terlibat, dan di situ kita benar-benar bisa jadi agen misi Allah. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan kasih-Nya, ya, membawa jemaat untuk bisa memahami hidup ini, bahwa hidup ini memang ya seperti ini adanya, dan dalam semua ini kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya saya mengasihimu dengan tidak hanya dengan doa, tapi dengan perbuatan, dengan support nyata. Kurang lebih gitu. Oke, kita
berbagi ke sesama demi kemanusiaan ini juga harus dipahami dengan cerdas, betul ya Pak? Jangan sampai kemanusiaan yang kita lakukan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Misalnya kita harus tetap menjaga kesehatan dong dengan protokol-protokol yang bagus, tapi tetap esensi berbaginya kita tetap berikan ke orang lain. Betul. Di sini saya mau menyoroti peran gereja berarti ya Pak ya. Peran gereja besar sekali berarti di sini. Dari tadi kita berbicara soal berbagi, ya kan? Berbagi dalam rangka kita sebagai seorang Kristen. Sekarang saya masuk ke ranah gereja sebagai suatu bangunan yang menaungi orang-orang Kristen ini. Gimana menurut Pak Handri? Jika saya ingin berkomentar tentang peran gereja di tengah masa pandemi, tentu saya hanya bisa melihat dari perspektif mata saya. Karena saya tidak pernah terlibat langsung dengan gereja-gereja lain, saya juga nggak kepoin mereka dalam pengertian mereka ngapain aja sih di pandemi begini. Ya, tapi izinkan saya hanya ingin memberikan satu masukan-masukan tentang apa yang seharusnya gereja perlu lakukan di tengah masa pandemi. Ya, kalau gereja mengikutinya puji Tuhan, kalau enggak ya shame on you, kan gitu ya. Jadi betul kata Bu Tam tadi, gereja itu harusnya menjadi satu organisasi atau institusi yang ada di lini terdepan sebenarnya, khususnya untuk mengkoordinir jemaatnya, apalagi kalau dia punya jemaat-jemaat yang memang mampu punya berduit itu ya untuk do something. Ya, do something. Kemarin ada satu gereja di Kemayoran, dia ngumpulin duit entah 2 atau 3 miliar ya Bu Tam, untuk pengadaan APD ya buat di rumah sakit, karena begitu COVID itu kick off ya, APD-nya kan nggak nutut. Wah, akhirnya mereka kumpulin duit untuk mengadakan dan menyebarkannya di seluruh rumah sakit. Itu kan keren karena mereka melakukan sesuatu. Ada juga gereja-gereja lain yang karena masa COVID gini membantu STT yang lain. Karena begitu kena COVID ini, STT itu benar-benar nyungsep. Ya, STT ya, Sekolah Tinggi Teologi itu nyungsep pemasukannya. Jadi ada gereja yang berinisiatif untuk menolong ya STT ini dengan memberikan bantuan, baik itu sembako bagi para mahasiswanya atau bahkan PK bagi para dosen, karena gajinya nggak bisa cair, nggak ada pemasukan ya kan. Wah, itu keren ya. Jadi ada juga gereja yang membelikan masker, disinfektan, lalu membagikannya kepada jemaatnya dan juga orang-orang di sekitarnya, mengadakan bakti sosial. Nah, itu keren. Yang nggak keren itu kalau cuma idle, do nothing, ya, doa aja, ya, tengking aja coronanya. Itu konyol. Ya, kita masih hidup injak tanah, ya, jadi perlu ada satu real action yang mana gereja harus lakukan ya. Kemarin ada sampai masuk berita bahwa saudara kita yang Buddhis itu bahkan membeli berapa jutaan ya rapid test untuk membantu ya. Kemarin juga ada rekan gereja di Pondok Indah memberikan rapid test gratis selama beberapa hari. Nah, itu keren ya. Jadi yang nggak keren itu yang cuma ngomong doang, apalagi gerejanya punya kapasitas, umpama punya orang-orang kaya, dia gerejanya juga besar, punya uang ya, yang sebelum COVID masih ada maksudnya simpanannya, tapi dia nggak gunakan itu untuk nolong ya. Dia lebih mikir, waduh ini ibadahnya online, persembahan udah menurun, udah duit ini buat jaga-jaga aja. Ya, yang gitu-gitu itu ya, itu tadi bahasa saya shame on you ya. Kalau
Orang Kristen kok kayak gitu pikirnya ya. Dia lebih milih mengamankan dulu dia, ya, melihat prospek ke depannya. Kalau aman baru mungkin dikit-dikit bagi boleh lah. Ya, tapi ini dulu yang lebih penting ya. My own survival dulu yang lebih penting ya. Jadi gereja-gereja kayak gitu sih itu gak Kristen banget deh. Ya. Kurang ya Pak ya. Ya, bukan orang Kristen sih Bukan kalau orang. mau bilang ya. Karena Tuhan Yesus gak pernah cari aman. Nanti namanya jadi gereja non Kristen. Jangan bilang gereja lah. Oh ya. Dia jadi ini aja, bikin perusahaan aja, bisnis. Kalau bisnis kayak gitu, Mengamankan wajar. cash flow. Betul. Sangat wajar, sangat wajar. Tapi kalau gereja kayak gitu itu ganti aja dari gereja jadi company aja, PT. Kalau kayak gitu menurut pasivitas yang terjadi di gereja itu menurut Pak Handri karena pemimpin atau memang secara mindsetnya kurang gitu orang-orang ini dalamnya? Ini perlu riset sih Bu Tam ya. Kalau mau ngomong datanya valid, tentu kita butuh riset. Kita mesti sebar angket ke gereja-gereja ya. Siapa Kelihatan tahu banget jadi akademisinya Pak, nggak usah begitu Pak. Ya, karena Kira-kira. Kalau ini pasti kompleks. Ya, pasti kompleks karena gereja sendiri udah adalah institusi atau lembaga yang kompleks ya. Kalau ditanya apakah pemimpinnya bisa, pasti sangat bisa. Ya, sangat mungkin ya, karena kalau pemimpin gerejanya juga bisa memberikan satu keputusan atau satu contoh nyata bahwa dia juga mengarahkan gereja ke sana dan terlibat, memang langsung juga turun gitu loh. Bahkan dia juga umpama mobilnya yang tadinya 3 dia jual 2 lalu untuk dia gunakan untuk membantu jemaat, nah itu keren ya. Jadi kalau pemimpinnya memang baik, yang memang juga peduli dengan sesama dan memang memahami kebenaran Alkitab dan bisa merefleksikan kasih Tuhan dengan baik, ya pasti gereja akan ngarah ke sana. Sekalipun jemaatnya pro kontra, tapi karena dia pemimpin ya dia berhak jalan karena dia yang nakodain ya. Jadi tentu pemimpin berpengaruh dalam hal ini. Tapi juga jemaat pun, kalau kita ngomong jemaat, jangan tunggu pemimpin juga. Ya, karena jemaat pun punya hak, punya resourcesnya sendiri toh. Jadi kalau pemimpinnya juga idle ya, atau menyelamatkan diri sendiri, dan jemaat ini pun tahu yang benar yang mana, ya jangan ngikutin pemimpinmu yang pengecut itu. Jangan ngikutin gembalamu yang ngaco itu. Ngikutin aja Tuhan Yesus ya kan. Ya udah, jalan sendiri, cari teman-teman yang sehati. Yuk kita patungan yuk, sesama jemaat, yuk kita tolong jemaat kita yang miskin-miskin ini. Sekalipun gembalamu gak pernah koordinir, karena gembalamu juga sibuk sepedaan umpama. Ya, dia bisa beli Brompton dan sepedaan, ya upload ke media sosial, sibuknya begitu ya. Lu jangan gitu. Kita lakukan yang benar aja kalau kita udah tahu. Dan pemahaman itu juga memang otomatis penting, karena pemahaman itu yang mendrive kita, ya, mengarahkan kita untuk bisa melakukan sesuatu. Kalau kita paham duit kita punya Tuhan dan memang digunakan untuk pelayanan, untuk nolong orang, ya drive hidup kita akan begitu, karena pemahaman kita begitu. Tapi kalau kita bilang duit itu adalah hasil kerja keras kita, ya, lalu kitalah yang berhak gunakan untuk bersenang-senang, ya drive-nya juga begitu. Ya, jadi memang pemahaman juga berperan penting dalam ini. Karena itulah yang menjadi landasan kita untuk melakukan sesuatu. Itu sebenarnya berbanding lurus ya Pak ya, berbanding antara lurus pemahaman dengan akhirnya action yang terjadi. Itu kalau saya boleh simpulkan sama dengan pemimpin yang tadi Pak Handri ngomong, kalau pemahamannya dari atas sudah benar pasti ke bawah benar. Saya agak sedikit meragukan kalau di atasnya pemahamannya kurang tepat, di bawahnya bisa bergerak sendiri dengan pemahaman yang betul. Kemungkinan slightly kecil ya Pak ya. Ya, tapi bisa dimungkinkan karena bisa, jemaatnya juga umpama dengar YouTube-nya gereja GSKI umpama kan. Jadi dia YouTube-nya Gajah Mada gitu ya. Gajah Mada yang kece ini ya. Talk show-nya sama Bu Tam ini kan. Siapa tahu pemahamannya jadi berubah ya Pak. Ya, akhirnya dia bisa punya pemahaman yang beda dengan pemimpinnya. Ya, ada bagusnya juga nih ya konten-konten YouTube. Oke. Karena memang saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita bisa menyatakan
kasih Tuhan atas sesama kita. Ya Pak ya, betul ya Pak ya? Betul. Pak, boleh dong terakhir Bapak kasih statement closing apa gitu buat jemaat Gajah Mada atau jemaat yang menonton hari ini? Closing statement saya paling singkat-singkat aja ya Bu Tam ya. Jadilah orang-orang Kristen yang mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Dan itu bukan hanya di mulut, tapi dalam setiap gerak hidup kita hari demi hari. Itu aja. Singkat, padat. Oke, Pak Handri terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya hari ini. Kita senang sekali berbicara mengenai Thank topik you. yang sebenarnya sensitif, tapi saya percaya memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Thank you Pak ya, nanti lain kali kita ngobrol lagi Pak. Siap. Thank you Bu Tam. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, demikian perbincangan hari ini. Saya berharap Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan makna dari perbincangan kami hari ini. Bapak Ibu di tengah situasi yang sulit saat ini, tetap ingatlah untuk melihat kiri kanan. Apakah ada saudara-saudara kita yang perlu dibantu? Apakah Bapak Ibu terbeban untuk membantu saudara-saudaramu atau hanya memikirkan diri sendiri? Kita tahu bahwa Tuhan tidak mengajarkan demikian. Jadilah kita menjadi orang Kristen yang taat namun juga memiliki rasa kemanusiaan yang besar atas sesama kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus menonton YouTube channel GSKI Gajah Mada dan mengikuti semua akun media sosial GSKI Gajah Mada. Dan bagi Bapak Ibu yang terbeban, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ke nomor rekening GSKI Gajah Mada yang tertera di bawah ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati.